Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman teknik sipil dalam mata kuliah bahasa pemrograman yang kali ini kita sampai pada pembahasan yang atau pada pertemuan kedua. Yang akan saya sampaikan di sini adalah fungsi logika dan filter. Ya, baik, untuk fungsi logika kita akan menggunakan materi yang sudah saya berikan, yang mana ini merupakan dasar-dasar Excel, ya, bisa kalian dapatkan ada di halaman 12 dari materi yang sudah saya berikan. Jadi di sini kita akan membuat suatu soal yang berisi tentang daftar harian, daftar honor bulanan dari sebuah perusahaan. Ya, di sini ada beberapa kolom, ada fungsi if. Nah, yang paling inti di sini adalah kita akan menyajikan salah satu fungsi logika, yaitu fungsi if, yang mana fungsi if itu adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk memilih dari sebuah pernyataan. Ya, di sini misalnya di sini ada suatu perhitungan gaji. Di sini ada bonus diberikan jika dia itu bekerjanya 6 hari. Jadi di sini pada kolom bagian bonus ini kita masukkan fungsi if, yaitu dengan cara saya tulis sama dengan if kemudian pertanyaan, ya, pertanyaannya misalnya, atau pernyataan, ya, ini bukan pernyataannya, pernyataan. Nah, jadi di sini apa yang akan dikehendaki dari jawabannya? Pernyataannya misalnya jika dia itu di sini upah per minggu, ya, saya besarkan, jika upah per minggu itu berdasarkan bonus. Nah, ini bonus diberikan jika jumlah kerjanya 6, yaitu 5% dari upah per minggu. Lah kalau tidak kurang dari 6 bagaimana? Ya, tentunya dia tidak akan dapat bonus. Untuk itu disinilah fungsi if-nya, yaitu jika dia bekerjanya 6 hari, maka akan terpilihlah jawaban yang benar, yaitu akan mendapatkan bonus sebesar sesuai dengan contoh, yaitu 5% dari upahnya. Tapi kalau dia tidak mendapatkan bonus, maka dia kasih 0, dia tidak dapat bonus alias 0 gitu. Jadi nanti kita harus menuliskan di sini pernyataan, jawaban benar dan jawaban salah. Yang perlu diperhatikan adalah lambang pemisahnya. Kalau di contoh soal Anda itu titik koma, maka kalian koma ini berarti settingan komputernya pemisah argumen koma. Tetapi kalau di tempat Anda itu komputernya menyarankan titik koma, maka di sini adalah titik koma. Ya, jadi kita lihat saja di komputer masing-masing. Artinya kalau Anda mengetikkan koma kok salah, error, maka perlu dicoba itu adalah titik koma. Baik, kita akan mulai. Yang pertama adalah kita buat judul dulu, ya, daftar HR bulanan. Kita masuk ke Excel, kita buat judul di sini, tulis HR bulanan. Kemudian yang bawahnya PT Karya Makmur, PT Karya. Nah, ketika menulis itu pertama kita rata kiri dulu. Nanti kalau sudah sesuai kolomnya yang paling akhir, baru kita rata kanan. Lalu kita tulis judulnya di sini, nomor, nama, upah pokok, nomor, nama, oke, kita sudah selesai. Ini kalau mau kita atur, jadi yang pertama kita tengahkan dulu. Ini untuk menengahkan. Setelah kita tengahkan, mungkin ada angka-angka yang terlalu lebar, kita sempitkan. Contohnya ini jumlah lembur, ya, kita bisa sempitkan jumlah lembur. Nah, agar semua tulisan itu masuk, maka kita gunakan pengaturan di home, kemudian pilih di bagian alignment ini, pilih wrap text. Nah, wrap text ini jadi akan terpotong tulisannya. Kalau wrap text itu
terpotong. Jadi upah per minggu mungkin kalau ini untuk uang sekian tidak apa-apa, upah pokok namanya mungkin kurang lebar, kita lebarkan ya. Kemudian setelah itu kita baru isi yaitu nomor 1 sampai 10, 1, 2. Nah, setelah kita mengisi 1, 2, kita lakukan blok pada kedua sel ini dengan mouse, kemudian arahkan mouse-nya ke pojok yang lambang kok ini sampai menjadi kotak panah putih menjadi panah hitam. Kemudian kita tekan kontrol ya, tekan kontrol, tarik, jangan tekan kontrol ya, kalau tekan kontrol nanti angkanya 1212, tarik sampai angka yang kita inginkan yaitu nomor 10. Nomor 10. Oke, kemudian namanya kita isikan Anik Budiman Cici. Anik Budiman. Sebelah kanan ini upah pokoknya 10, biar nanti sama, Anda samakan ya biar ngeceknya gampang. 10.000. Ingat kita tidak boleh menuliskan salah, tidak boleh mengetikkan apa-apa selain angka ya. Kita ketikkan apa, oh ya, bagilah ada yang salah ya. 5.2 ya. Oke, selanjutnya kita akan beri, mungkin namanya terlalu lebar, kita sempitkan, klik 2 kali bisa di sini. Upah pokoknya bisa kita sempitkan. Jumlah kerjanya nih ya, jumlah kerjanya kita atur supaya wrap teks terpotong ya, sehingga bisa menjadi 2 baris. Nah, kalau kita itu tidak mau repot-repot mengulang kembali, kita bisa melakukan format painter, yaitu dengan cara klik tadi misalnya ya, saya batalkan dulu, kita klik jumlah lembur, lalu klik format painter, itu ada di menu home, format painter kita klik, kita arahkan, ini lambangnya sudah ada kuas ya, kita arahkan di mana akan kita tempatkan contohnya itu, yang mau kita contoh mana penempatannya. Nah, ini jumlah kerja, kenapa tidak berpotong, karena kolomnya masih lebar ya. Oke, kalau mau semuanya terlalu lebar disempitkan seperti itu ya tidak apa-apa. Baik, kemudian ini kita blok, terus kita tengahkan secara horizontal ya. Kalau secara horizontal kan berarti kan kanan kiri ini ya, cara garisnya itu lurus ya. Kemudian bagian nomor kita tengahkan secara vertikal. Nah, ini istilahnya silakan dipahami, ini secara horizontal, ini secara vertikal nah itunya. Baik, sudah kita blok semua, kita blok, kemudian kita buat garis dengan cara klik di bagian menu home, pilih di menu ya, ini border, kita pilih yang cocok ya, kalau mau langsung ini semua all border. Jadi kalau yang warnanya agak tidak jelas ini transparan itu belum, tidak akan dicetak karena ini merupakan tampilan di Microsoft Excel-nya. Kalau mau dicetak ya harus dibuat itu kolom barisnya dengan menggunakan menu border. Baik, sepertinya sudah agak bagus ini. Kita kalau mau tengahkan boleh kita blok semua ya, kita blok dua-duanya, lalu kita menu home, pilih di bagian sini merge and center ya. Kalau kita pilih merge and center ini hanya untuk satu baris, artinya kedua baris itu akan digabung. Tetapi kalau merge across ini bisa kedua baris ini kedua baris akan ditengahkan. Kita klik merge across, klik. Kenapa belum tengah, kita tengahkan sendiri. Tapi ini kan sudah menjadi satu kolom ya, sudah gabung, kita tengahkan. Baik, kemudian kita kasih warna ya, kita beri warna yang bagus, misalnya ini dengan warna merah misalnya, begitu. Jadi bolehlah dikasih warna supaya nampak lebih bagus. Hurufnya kita besarkan, misalnya 16, kita tebalkan dulu. Oke, ini mungkin tulisannya kita buat putih ya, putih seperti Indonesia, merah putih. Kita tebalkan di sini 14. Ya, sudah seperti ini, cukup cantik.
tampilan dari layar kita tebalkan biar jelas. Dan kemudian sekarang di sini kita akan mengatur supaya ada lambangnya, ini lambang pemisah ribuan. Caranya bagaimana? Caranya cukup gampang, pakai ini saja, koma. Nah, kalau ada koma, dia langsung mendapatkan lambang sendiri, titik, koma dan titik-titik. Nah, ini angka 0 di belakangnya itu karena tidak ada yang pecahan, kita hilangkan dengan cara ini, geser nolnya dengan cara decrease desimal. Kalau menambah, ini kalau ada desimalnya, nah ini dikurangi, decrease desimal. Oke, kita tengahkan, tidak mau ya, karena sudah diatur desimal. Baiklah, kita cek di soal di sini. Ketentuan upah per minggu dihitung berdasarkan upah pokok dikalikan jumlah kerja. Lembur per minggu, ya kita akan isikan ini upah per minggu, yaitu upah pokok dikalikan jumlah kerja. Ya, di sini upah per, jumlah lemburnya kita isikan dulu ya. 14, 22, 20. 14, 19, 18, 17, 15, 21, 20, 15, kurang ya. Kita cek 17, 12, 15. Oh, di sini ada. Kita copy, Ctrl C ya, copy. Pasti di sini kasih 12. Ctrl C, Ctrl V itu menyalin. Oke, upah per minggu adalah upah pokok dikalikan jumlah kerja sama dengan, ya, klik sama dengan, tekan klik upah pokok kalikan bintang, jumlah kerjanya 6, enter. Sama dengan upah pokok, digeser saja ya, maksudnya klik bintang kali jumlah kerja, enter. Agar kita tidak mengetik satu persatu, maka kita akan salin ya, kita copy ke bawah. Caranya adalah dengan klik di bagian pojok kanan bawah sampai lambangnya kursor itu menjadi plus hitam. Kita tarik saja begini, atau Anda langsung double klik 2 kali juga bisa, sama. Ini mungkin upah per minggunya kurang sempit ya, kita sempitkan. Nah, caranya supaya menjadi 2 baris pakai ini, wrap text. Upah per minggu, lembur per minggu. Nah, sekarang bagaimana menghitung lembur per minggunya, yaitu 15% kali upah pokok kali jumlah lembur ya, sama dengan tulis 15% bintang upah pokoknya itu ini, bintang apalagi kali jumlah lemburnya ini ya. Jadi seperti itu, 15% kali upah pokok kali jumlah lembur. Nah, ini lemburnya 21.000, kita salin saja dengan double klik di pojok sini, klik ya udah. Oke, bonusnya bagaimana? Nah, di sini bonus seperti yang tadi saya jelaskan, fungsi if, yaitu pernyataan sama dengan if, tulis kurung buka. Di sini itu pernyataannya adalah jika jumlah kerja sama dengan 6. Jadi kita if jumlah kerja itu di mana? Jumlah kerja di sini. Jadi if kemudian klik di bagian jumlah kerja yang sebaris ya, D5 di kolom D garis 5 sama dengan ya 6. Tulis saja sama dengan 6, koma. Nah, di tempat saya ini pemisahnya koma, maka saya beli koma. Sama dengan berapa di sini, punya 5% dari upah per minggu. 5% kali upah per minggu, klik. Sudah, belum selesai karena di sini ada value if true. Nah, kita ini nilainya kalau sesuai ya, kalau dia kerjanya 6 hari dia dapat upah 5%, tapi kalau tidak 6 hari kita ketik koma lagi. Ini pilihan kedua, yaitu 0, tulis 0. Nah, seperti ini, diingat-ingat, hafalkan ya, hafalkan, enter. Oke, kita tulis lagi juga bisa.
kita tarik. Oke, seperti itu untuk bonusnya. Sekali lagi saya lihat sama dengan if D5 sama dengan 6,5% kali F5, 0. Nah, sekarang jumlah diterima tentunya adalah jumlah dari angka-angka tersebut kita tambahkan semua. Ini perlu disalin ya, salin pakai format filter sama dengan tentunya dia adalah dari depannya upah per minggu ditambah lemburnya ditambah bonus 84.000, sedikit sekali ya ini karena jadul. Oke, sudah selesai. Ini jadi kalau dijumlahkan, ini yang perlu dijumlah itu copy saja, klik kanan copy, paste di sini, paste. Jadi 100 ini di salin biar sama formatnya. Jadi perusahaan harus mengeluarkan 1.451.000 untuk kerja semua. Ya, gitu. Sudah selesai. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu menyaring data atau filter. Tujuan dari menyaring data ini adalah kita akan mencari nilai-nilai tertentu dari sebuah ring data ya. Misalnya kita akan melihat siapa yang gajinya paling besar, siapakah yang mendapatkan penghasilan di atas angka tertentu. Nah, ini kita klik menggunakan menu filter. Ini tersedia di Microsoft Excel. Nah, cara yang pertama adalah kita blok tabel, kemudian klik data filter. Nah, kemudian di bagian header akan muncul segitiga. Kita lihat ya, tabelnya kita blok semua, ini yang ada isinya ya. Kita blok, ini jangan sampai sama bawahnya. Kita tekan untuk menu data, lalu kita klik filter. Nah, otomatis di sebelah kanannya ini muncul segitiga. Filter ini akan berfungsi untuk menyaring. Misalnya saya ingin mencari para karyawan yang memiliki jumlah penerimaannya itu di atas 100.000 misalnya. Jadi kita klik jumlah terima. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Jadi di sini ada sort itu. Nah, ini. Kemudian kalau seperti ini kita pilih, kalau kita select all berarti semua. Kalau kita pilih angka tertentu maka hanya angka tertentu saja yang ditampilkan. Misalnya ini kita hanya ini select all-nya dihapus, kita hanya mencari yang angka-angka tertentu di 100.000, 700.000. Oke, jadi ini hanya dua angka yang tampil yang memiliki gaji yang kita pilih. Tapi kalau kita tidak mau memilih, tetap kita mau memberikan suatu kriteria atau ring tertentu, nah ini kita kliknya itu number filter. Nah, equal di sini sama dengan, does not equal tidak sama, greater than lebih dari, greater than or equal to lebih dari atau sama dengan, less than kurang dari, less than or equal to kurang dari atau sama dengan, atau between itu antara, top 10 atau 10 besar dari angka yang kita pilih ya, di atas rata-rata, di bawah rata-rata. Baik, kita pilih di sini coba adalah yang gajinya itu greater than or equal to lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan, klik di sini 100.000. Oke. Nah, maka akan sebentar saya cek lagi greater than lebih dari atau sama dengan 100.000. Oke, nolnya kurang 1. Oke, nah ini hanya dua orang yang memiliki gaji di atas 100.000. Kalau kita ingin mencari yang di bawah, berarti less than or equal di bawah 100.000,
maka kita bisa menentukan ini, oh ya dia berasal dari ibu. Kemudian kalau kita ingin menampilkan di atas rata-rata, nah ini above average, ini di atas rata-rata. Kalau menampilkan di bawah rata-rata, nah ini di bawah rata-rata, ya. Dan seterusnya. Oke, equal sama dengan, harus angkanya sama persis ini ya kalau sama dengan. Baik, itu filter. Selanjutnya misalnya kita ingin menampilkan ya, jadi di tugas 3 ini silakan nanti Anda praktekkan ya untuk mata kuliah untuk latihan ini, silakan dipraktekkan dan harapan saya Anda bisa memahami latihan pada hari ini. Seperti itu, silakan dipraktekkan dan kalau ada pertanyaan jangan segan atau silakan Anda bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.